Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NIM 2305797. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan bagaimana cara perhitungan mengenai balok sederhana menggunakan SAP 2000 dan perhitungan Excel. Langsung saja dibuka aplikasi SAP-nya, lalu merubah satuannya jadi KG MC, lalu ke New Models, terus pilih yang BIM. Di sini panjangnya saya ubah menjadi 6 dan garisnya menjadi 1. Lalu oke. Nah, di sini akan muncul dua tampilan seperti ini. Boleh di close aja yang sebelah kanan. Lalu kita ubah tampilannya ke XZ. Setelah diubah ke XZ, kita akan menambahkan define ya. Kita pergi ke define, lalu ke materials buat nambahin si beton. Di sini tuh ada 4000 PSI, itu udah beton, cuma saya akan mengubah namanya di modify. Terus kita ubah namanya jadi beton. Selanjutnya, nah di sini ada weight per unit volume. Saya buat 0 karena agar perhitungan hasilnya itu tidak ada faktor dari manapun, jadi hasilnya tuh real gitu sama beban yang kita masukin. Nah, selanjutnya langsung aja di oke. Saya di oke lagi. Selanjutnya kita pergi lagi ke define. Nah, yang ini tuh pilih section properties, frame section, lalu add new property. Stylenya kita ubah jadi concrete, terus rectangular. Kita ubah namanya menjadi balok 20x50 aja. Terus dipnya kita ubah jadi 0,5 sama weight-nya tuh 0,2. Nah, biasanya yang paling besar tuh di atas, di dip. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita okekan saja. Oh enggak, kita pilih dulu garisnya. Pilih dulu. Terus assign frame section. Terus kita masukin yang balok 20x50. Nah, langsung muncul kayak gini. Selanjutnya kita pilih lagi garisnya, terus frame loads, terus distribute karena kita akan masukin beban. Nah, buat masukin bebannya tuh di bagian load sebesar 250 aja. Nah, ini buat optionnya kita pilih yang add to exciting loads menjadi 250. Oke. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Setelah itu kita langsung aja di run analysis, terus modalnya kita matiin. Nah, kita tunggu saja. Biasanya harus di save dulu ya. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Save. Tunggu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk memunculkan, kita dipilih di bagian ini. Kita coba kan. Nah, ini hasilnya keluar 750. Hasilnya keluar 750. Terus kalau misalkan kita mau lihat si momennya, bentuknya tuh, kita pergi ke ini frame atau cables, terus kita pilih yang momen 3 strip 3, terus oke. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Kita juga bisa lihat sih momennya tuh di tengah-tengahnya tuh pakai kursor kita diarahin aja atau klik kanan ya. Nah, di sini tuh muncul. Nah, di sini kalian juga bisa langsung pilih gitu, mau yang scroll value ini tuh secara manual kalian tarik-tarik kayak gitu, atau yang show max itu pasti kayak yang udah paling tinggi dan si garisnya tuh bakalan ada di ujung. Nah, coba ya
saya lihat di Excel saya hasilnya. Kita lihat. Aduh Excel. Nah, di sini saya udah bikin aplikasinya ya gitu, bikin rumusnya. Jadi saya tinggal masukin si datanya. Itu beban merata 250 sama L-nya tuh tadi 6. Nah, reaksi perletakannya muncul 750. Itu hasilnya tuh sama kayak yang di aplikasi SAP. Terus kita lihat momennya juga ada 1125 sama gaya lintangnya tuh 750. Nah, ini tuh hasilnya sama. Tuh, kita bisa lihat di momennya 1,13 ini mendekati ya. Terus ini 750 juga sama, paling atas 250 ya, sama kan, seperti itu. Terus kita bisa lanjut buat di perhitungan select si garisnya, terus assign, terus framework, distribute. Ini tuh buat ngehapus si beban yang sebelumnya kayak gitu. Sebenarnya nggak dihapus juga bisa, nanti pas masukin beban tuh di replace, tapi kalau misalnya bisa di delete aja dulu. Nah, kebetulan yang saya tuh error kayak gini, tapi tadi udah dicoba-coba bisa. Nah, buat ngeceknya kalian bisa klik kanan si garis, terus lihat di loads. Itu kalau misalkan kosong berarti udah kehapus. Nah, di sini tuh kalau satu garis gak ada join, bikin aja joinnya kayak gini. Terus analyze, terus join loads, ditambah bebannya tuh minus 250. Kenapa minus? Agar si arah bebannya tuh ke bawah gitu. Terus bisa kita langsung run analyze lagi. Terus biasa ini dimatiin si model. Terus kita run now. Nah, hasilnya juga bakalan muncul langsung gitu ya bentuknya. Loading. Nah, hasilnya tuh ini langsung keluar 125 sama 124. Coba kita coba. Nah, hasilnya tuh bentuknya tuh momennya tuh kan ke bawah, jadi kayak gini. Nah, terus ini momen tengahnya tuh ada dapat sebesar 374. Terus kita bisa cek di Excel buat balok sendiri dan equal tuh ininya tetap 250 sama ininya 6. Nah, tadi kan muncul ya 125 ini. Terus beban momen tengahnya tuh kan dapat 375. Berarti hasilnya sama juga. Selanjutnya buat beban merata di ujung ya, balok jepit. Oke, jadi karena sebelumnya tuh nggak ke save ternyata, dan saya udah melakukan perubahan. Nah, buat yang di ujungnya ini tuh dihapus nih, join, paste. Nah, ini buat menghapusnya tuh bagian sini. Oke, nah yang sebelah sininya diubah. Tadi tuh apa ya, menjadi jepit. Nah, ini udah diubah sebetulnya. Nah, ini jadi jepit. Selanjutnya select aja si garisnya, terus assign, terus frame section, terus pilih yang balok 20 kali 50. Terus assign lagi frame load, distribute, terus kita isi 250. Kok mati guys, laptop teh aneh.
Nah 250 kita oke. Replace boleh lah, oke. Nah ini udah masuk, terus kita langsung aja analyze. Modalnya biasa dimatiin. Terus ini hasilnya, kita langsung kanan aja. Oh enggak, kita pilih ini. Oh, di display show frame and cable yang 33. Oke. Nah hasilnya tuh kayak gini buat yang di balok jepit pakai beban merata. Buat lihat nilainya tuh bisa klik kanan aja ya teman, klik kanan di garisnya. Nah ini adalah Solmax. Terus buat diakselnya kita masukin dulu 250 sama 6. Nah hasilnya terus reaksi peletakannya tuh 1500, momennya 4500, gaya lintangnya ada 1500. Berarti paling besar di momennya tuh 4500. Kita lihat di sub momen. Nih momennya tuh, ini maksimalnya tuh ada di 5200. Tadi tuh 4200. Gaya lintangnya 1500, reaksi peletakan gaya lintang 1500 nih, reaksi peletakan nih 1500. Ini yang Solmax, ini bisa diubah-ubah, disesuaikan gitu. Kalau misalkan di tengah kayak gini, seperti itu. Sekian ya tutorial dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.